Shalom saudara, mengapa kita ada di dalam dunia ini? Ini pertanyaan saudara yang diajukan oleh salah seorang penyanyi terbaik di dunia yang pernah ada dari grup The Queen yang sangat terkenal. Dalam salah satu lagunya, Freddie Mercury bertanya, "Does anybody know what we are living for?" Ada yang tahu nggak kenapa kita hidup dalam dunia ini? Saudara, satu kali Profesor Hugh Moorhead bertanya kepada 250 orang yang disebut dengan ilmuwan, cendekiawan, para pemikir, orang-orang berpengaruh di dunia, orang-orang yang dianggap mempunyai kemampuan di atas rata-rata orang. Profesor Hugh Moorhead sebenarnya mau tulis satu kesimpulan, apa makna kehidupan ini? Kenapa kita ada dalam dunia ini? Kenapa kita hidup dalam dunia ini? Saudara, harapannya adalah supaya 250 orang ini bisa memberikan jawaban dan ditarik kesimpulan oleh Profesor Hugh Moorhead. Tetapi profesor ini kaget saudara, karena 250 orang ini yang disebut dengan ilmuwan, cendekiawan, pemikir, orang-orang yang memberikan pengaruh besar di dunia. Justru mereka pun juga sedang bergumul. Mereka sedang bertanya-tanya kenapa mereka hidup di dunia ini. Ada yang berusaha berspekulasi, bahkan ada yang balik bertanya kepada Profesor Hugh Moorhead, "Prof, apa ya tujuan kita hidup di dunia ini?" Saudara, ini yang seringkali menjadi masalah. Karena kalau orang hidup dalam dunia sudah tanpa tujuan yang jelas, hidupnya akan dikuasai oleh perasaan bersalah, perasaan marah, perasaan takut. Hidup hanya untuk materi, cian, fulus, having money. Dan pengen orang lain berkata, keren, hebat, luar biasa. Kalau kita saudara tidak jelas mengetahui apa tujuan kita hidup dalam dunia ini, maka kita akan terjebak dalam 5 hal ini. Dikuasai perasaan bersalah. Kita dikuasai dengan perasaan marah, kepahitan, kebencian sama orang lain. Kita dikuasai oleh perasaan takut, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan. Kita dikuasai oleh namanya materi. Sehingga kita hidup saudara tidak jadi berkat bagi orang lain. Karena kita pengen mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ya, hidup kita self-centered life saudara. Ini seringkali kita kehilangan yang namanya damai sejahtera. Di dalam bukunya saudara, Pendeta Rick Warren, dalam buku yang berjudul The Purpose Driven Life, mengatakan you were born by his purpose and for his purpose. Anda dilahirkan ke dalam dunia karena rencananya dan untuk rencananya. Apa saja saudara rencana Tuhan sehingga kita ada dalam dunia ini? Yang pertama saudara, you were planned for God's pleasure. Kita ada dalam dunia supaya apa? Supaya Allah disenangkan. Supaya kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Dengan mengalami keselamatan dalam Kristus. Dengan mengalami hidup yang baru dalam Kristus. Sehingga kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan itu menjadi ibadah kita yang sejati. Menyenangkan hati Tuhan itu artinya apa saudara? Dengan memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan saudara, Tuhan yang dipermuliakan. Kalau kita telah ditebus oleh darah Yesus, seharusnya saudara, hidup kita bukannya milik kita lagi, tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, yang kedua, you were formed for God's family. Ini bicara tentang fellowship. Ini bicara tentang hubungan dengan sesama. Yang kedua, saudara, kita ada dalam dunia supaya apa? Supaya kita bisa menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama. Ada banyak orang Kristen, saudara, dia tidak bisa akur dengan orang lain. Menurut sebuah survei, ada banyak orang pindah dari gereja. Itu bukan karena gerejanya AC-nya udah nggak dingin, kursinya udah nggak empuk lagi, parkirnya susah. Enggak, saudara, itu faktor yang kecil. Tapi banyak orang pindah dari gereja. Kenapa? Karena dia nggak sadar bahwa dia ada dalam dunia supaya apa? Supaya bisa menyalurkan kasih Tuhan. Saya tahu saudara, berurusan dengan orang lain tidak mudah. Tetapi saudara, ini salah satu tujuan kita. Hidup dalam dunia supaya apa? Supaya kita bisa menyalurkan kasih Tuhan kepada sesama. Supaya kita menjadi orang, saudara, jadi berkat bagi orang lain. Kita diberkat untuk jadi berkat bagi sesama kita. Yang ketiga saudara, you were created to become like Christ. Ini bicara tentang pemuritan, discipleship. Jadi artinya apa saudara? Kita ada dalam dunia saudara supaya apa? Supaya hidup kita, karakter kita dibentuk menjadi seperti Kristus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara, gambar dan rupa Allah itu rusak. Tapi puji Tuhan, anugerah Allah, keselamatan dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, memulihkan gambar Allah dalam diri kita. Sehingga saudara, kita saat ini harus terus-menerus dibentuk karakter kita. Memang ada orang Kristen yang berkata sama saya, "Pak, saya pas jadi orang Kristen, saya disembuhkan Tuhan, saya diberkati Tuhan. Dulu saya manajer, sekarang saya jadi seorang direktur. Dulu saya hanya seorang karyawan pegawai, tapi sekarang saya punya usaha, punya bisnis." Puji Tuhan. Tetapi sesungguhnya, kalau Tuhan menyelamatkan kita,
Supaya apa, saudara? Supaya hidup kita menjadi seperti Kristus. Karakter kita berubah. Karakter kita diperbaharui. Kita memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini bicara, saudara, tentang pembentukan karakter yang berikutnya, saudara. You were shaped to serve God. Ini bicara, saudara, kita harus jadi berkat bagi sama. Dengan cara apa kita melayani. Mungkin saudara berkata, Pak, saya bukan seorang pendeta. Saya bukan seorang majelis, saya bukan seorang penatua, saya hanya jemaat biasa, saya hanya orang awam, saya bukan seorang yang tamat dari sekolah Alkitab, sekolah teologi, saya tidak tamat dari sekolah yang namanya seminari. Tetapi saudara, kalau Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan telah memberikan kita karunia, potensi, talenta, kemampuan. Seharusnya apa? We are blessed to be a blessing. Kita diberkati untuk jadi berkat. Saya percaya setiap saudara adalah orang-orang yang diberikan karunia. You are gifted by God. Kita diberikan karunia-karunia. Supaya apa? Supaya kita melayani sesama. Saudara, sudahkah kita melayani orang lain? Dengan talenta, kemampuan, potensi, berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita. Sudahkah kita jadi berkat bagi orang lain? Saudara, yang kelima adalah you are made for a mission. Saudara, Tuhan mau kita ada dalam dunia. Supaya apa? Supaya melalui hidup kita ada orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Supaya melalui hidup kita, saudara, ada orang-orang yang diselamatkan. Ada orang-orang yang menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Pertanyaan saya kepada saudara saat ini, sudahkah kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, rancangan Tuhan? Dengan cara apa? Kita worship. Apa itu worship? Kita menyenangkan Tuhan dengan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai persembahan hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah kita yang sejati. Dengan kita berfellowship, dengan mengasihi sama kita. Sudahkah kita mengampuni orang lain? Sudahkah kita menerima orang lain seperti Tuhan menerima dia dan menerima kita juga? Discipleship, sudahkah karakter kita terbentuk? Apakah saat ini saudara sedang mengumuli untuk satu kehidupan yang berbuah, yang menghasilkan buah Roh Kudus dalam kehidupan kita? Ministry yang keempat, apakah kita saudara mengobarkan karunia, potensi, talenta, berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita supaya jadi berkat bagi sama? Sudahkah hidup kita adalah hidup yang bersaksi, yang memuliakan nama Tuhan? Hidup kita seperti surat Kristus yang tertulis, yang dibaca oleh setiap orang. Sehingga orang percaya kepada Kristus karena hidup kita, karena pelayanan kita. Karena kita adalah orang-orang yang terpanggil untuk jadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, kalau kita hidup dalam rancangan Tuhan, firman Tuhan berkata, rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan yang penuh dengan pengharapan dan penuh dengan damai sejahtera. Hiduplah dalam rancangan Tuhan, maka damai sejahtera, sukacita melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.